Halo, kembali lagi. Kali ini kita akan mencoba mereview sebuah sepeda dari Polygon, namanya Stratos S2. Jadi Polygon Stratos S2 ini sebenarnya adalah line up dari road bike Polygon yang paling murah saat ini. Jadi dia baru keluar di tahun 2021, ini seri 2021, keluarnya itu baru di bulan September 2020 kemarin. Jadi ini masih baru. Harganya sendiri karena ini seri paling murah, kita lihat di sini dia harganya sekitar 6.200.000. Sebenarnya ini udah agak naik sih dibandingkan dari seri yang 2020-nya. Ada di angka 5.750.000. Jadi harganya lumayan naik sih sebenarnya, tapi wajar, ini kan udah versi terbaru gitu ya. Kalau dari warnanya sendiri kita lihat di sini, saya sih lebih suka sama yang terbaru ini ya. Dia warnanya itu sekarang abu-abu hitam gitu, jadi lebih berkesan kayak modern gitu. Jadi kayak ya walaupun nggak kayak karbon banget tapi mirip-mirip lah gitu ya. Dibandingkan sama yang versi 2020 yang sebelumnya, kalau kita lihat di sini warnanya itu dia hitam juga tapi sama oranye. Jadi kalau saya sih lebih suka sama yang baru kalau untuk masalah warna ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke spesifikasinya. Jadi pertama kita akan bahas frame-nya dulu. Jadi frame-nya ini ya karena ini seri terendah, dia bahannya masih alloy ya. Bahan masih alloy, tapi untuk forknya dia sudah karbon. Sama dengan saudara-saudara lainnya sampai di level S5. Di atas S5 itu sudah karbon semua, tapi di bawahnya itu frame-nya alloy, forknya karbon. Untuk frame-nya sendiri itu geometrinya kalau kita lihat di spesifikasi itu dia geometrinya pakai geometri untuk all round. Jadi kalau sepeda itu kan dibagi geometrinya jadi dua ya biasanya, antara endurance atau race. Nah ini ada di tengah-tengah, jadi dia nggak terlalu buat endurance banget tapi nggak terlalu buat race banget juga. Jadi nggak terlalu tegak yang santai banget tapi juga nggak terlalu nunduk juga pakai sepeda ini kalau misalnya fittingnya atau ukurannya benar gitu ya. Jadi kalau untuk framenya ini jelas dia buatan Polygon ya kalau untuk yang framenya ini. Tapi kalau untuk headsetnya yang di kepala ini ya, yang stemnya ini, terus seat postnya ini yang buat tempat duduk, juga saddle-nya ini dia buatan dari NTT semua. Nah NTT ini sendiri kalau saya lihat dari websitenya, coba kita buka ya. Itu adalah perusahaan, dia sudah punya website juga seperti ini, sudah terlihat profesional juga websitenya ya. Itu adalah perusahaan yang kalau kita lihat di sini kayaknya dia base-nya di Australia gitu, dan dia sepertinya nyetok spare part untuk Polygon. Kita lihat di sini di websitenya NTT sendiri, sepeda yang dipampang ini sepedanya Polygon gitu. Tapi ya kalau kita lihat di sini dia kayaknya line produksinya juga sudah banyak, jadi sudah cukup mumpuni gitu sepertinya ya. Jadi ya cukup meyakinkan lah. Lanjut dari setelah kita membahas frame, kita akan membahas mengenai group setnya. Jadi pada intinya sih kalau dari group set ya, sepeda ini mengusung Shimano Claris. Shimano Claris ini sebenarnya bisa dibilang Shimano dari jajaran group setnya Shimano untuk road bike ini yang nomor 2 terbawah. Jadi kalau kalian mungkin belum terlalu tahu group set itu sebenarnya adalah spare part sepeda yang mengurusi masalah pengereman, terus penggantian gigi-gigi ini gitu. Jadi itulah group set. Nah itu ada level-levelnya. Itu kalau dari Shimano itu Claris ini itu yang level nomor 2 paling bawah gitu ya. Wajar, ini sepeda yang bisa dibilang paling murah gitu ya di jajarannya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya menurut saya group set ini nggak terlalu berpengaruh sama performance gitu. Jadi kita dengan group set yang bagus nggak akan bisa nambah cepat. Memang pergantian gigi menjadi lebih luas gitu ya, menjadi lebih halus, tapi tetap aja kecepatan itu ditentukan oleh kaki gitu ya. Seperti itu. Dan memang sih semakin bagus group setnya, beratnya akan semakin rendah, artinya beban sepeda akan semakin ringan. Tapi nggak terlalu signifikan juga, karena ya memang group set ini kan kecil-kecil seperti ini ya gitu.
Jadi menurut saya nggak usah khawatir lah, walaupun kita pakai Shimano Claris nomor 2 terbawah gitu ya, tapi ini masih oke. Oke, grup setnya sendiri ini terdiri dari pertama yang pengaturnya, ini namanya brifter. Brifter itu singkatan dari brake and shifter. Jadi brake itu untuk mengatur rem tentunya, shifter itu untuk mengatur ini gigi-giginya ini, gigi yang depan dan gigi yang di belakang. Dia namanya brifter. Nah, dia kan disambungkan oleh kawat ini ya, gitu. Nah, kawat-kawat ini untuk untuk Polygon 102 dia sudah internal routing, kita lihat. Jadi kawatnya udah nggak kelihatan lagi. Jadi dia sudah berjalan di dalam frame ini. Jadi udah lebih rapih gitu. Walaupun dia sudah pakai Shimano Claris, tapi memang sayangnya nggak full Claris sih. Karena kalau Shimano Claris semua tentunya harga jual akan naik. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah pakai Shimano Claris itu pertama brifternya, kemudian kesetnya, keset ini yang dia tuh gigi-gigi itu ya, yang gigi-gigi di belakang itu namanya keset. Oke, terus habis gitu derailleurnya, derailleur itu yang ini nih, ini front derailleur, yang ini rear derailleur. Derailleur itu adalah spare part yang fungsinya untuk memindah-mindah gigi gitu ya. Nah, ini dikontrol dengan si shifter ini gitu. Nah, ini dua-duanya sudah Claris. Terus mungkin untuk yang belakangnya ini dia derailleurnya yang seri SS. Jadi derailleur ini ada dua, seri SS dan seri GS. Kalau SS ini dia singkatan dari short, kalau GS ini mungkin general gitu ya. Jadi derailleur ini yang seri SS yang short dia. Efeknya apa nanti akan saya informasikan. Oke. Terus selanjutnya yang sudah Shimano juga itu adalah gigi-gigi di belakang ini dia sudah Shimano. Jadi gigi-giginya itu kalau Claris itu dia ada 8, gigi di belakang ini ada 8. Ada 8 gigi. Nah, gigi terkecilnya itu 11, gigi terbesarnya itu adalah 30 kalau untuk sepeda ini. Nah, sebenarnya dari Shimano itu biasanya ada macam-macam pilihannya, itu mulai dari 11 ke 25 sampai 11 ke 34 gitu. 11 ini gigi terkecil. Nah, kalau misalnya kita mau sepedanya cepat, biasanya kita di belakang akan pakai gigi paling kecil, di depan pakai gigi paling besar gitu ya. Nah, kalau kita kepingin enteng, misalnya kita lagi tanjakan, biasanya kita pingin di belakang ini pakai gigi paling besar. Oke. Nah, di depan pakai gigi paling kecil gitu. Nah, jadi efeknya kelihatan di sini. Berarti kalau kita mau melahap tanjakan, kita mau pakai gigi paling besar, maka gigi terbesar defaultnya itu adalah dikasih 30 gitu. Nah, kalau kita mau ke 34 harus kita upgrade gitu. Jadi kalau di 1134 ini namanya wide range, jadi range-nya ini besar gitu ya. Kalau yang ini namanya short range, range-nya kecil gitu. Nah, sayangnya karena dia pakai yang jenis short derailleur belakangnya, maka dia nggak bisa di-upgrade ke yang 1134. Karena untuk yang seri S ini maksimal ke 1130. Ini udah maksimal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade ke 1134, kita harus upgrade reel derailleurnya juga. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kepingin kita nggak, misalnya jalan kita gitu ya, yang kita lalui nggak banyak tanjakan, banyaknya lurus-lurus aja. Nah, kita pakai 1130 juga sebenarnya udah oke. Nah, kalau kita pengen lebih halus lagi, itu kita pakai 1125. Karena dengan range yang lebih kecil, itu nanti pergantian gigi di belakang ini akan lebih halus. Gitu. Karena pergantian antara satu gigi ke gigi lainnya kan cuma sedikit ya. Sedangkan kalau di range besar itu bisa 2 gigi 3 gigi itu pergantiannya. Gitu. Jadi defaultnya di 1130. Ini sudah all round sih, dia udah enak buat shifting, nggak terlalu nggak halus gitu ya, cukup halus. Walaupun nggak sehalus kalau kita pakai 1125. Untuk nanjak juga di 30 ini sebenarnya udah lumayan cukup, kecuali tanjakannya memang terjal banget. Ya harusnya sih pakai yang 34 gitu. Cuman memang ke sepeda ini karena dia pakai S, kalau dia mau ke 1134 reel derailleurnya harus di-upgrade juga ke yang GS. Kalau mau ke 1125 dia bisa gitu.
Kemudian itu aja, jadi berarti yang sudah klaris gitu ya, itu adalah shifternya, kemudian cranksetnya atau casetnya atau sprocketnya, reel derailleurnya, terus front derailleurnya, ini sudah klaris semua. Tapi untuk yang crankset, bottom bracket, terus sama rem, ini bukan Shimano. Jadi mungkin untuk memotong harga, Polygon pakai merek lain. Jadi untuk cranksetnya dipakai Pro Wheel di sini. Kemudian remnya dia pakai Tektro di sini. Nah, saya sendiri sudah punya pengalaman pakai Tektro. Ini sebenarnya buat rem kualitasnya nggak terlalu bagus. Cuman kalau kalian, ini tergantung sih, kalian pakai sepeda ini untuk apa. Kalau misalnya dipakai buat jalan Sabtu Minggu, kita yang memang niat sepedahan, biasanya kita akan cari jalan yang mulus, nggak banyak lalu lintas. Ini nggak masalah, karena rem nggak jadi terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya kita jalur sepedahannya itu misalnya buat bike to work, di mana kita bersepeda di jalan yang lalu lintasnya padat ketika jam pulang atau berangkat kerja kan. Nah, rem ini menjadi vital karena kita akan banyak ngerem. Saran saya kalau beli sepeda ini remnya bisa di-upgrade. Mungkin pakai Shimano Tiagra oke juga gitu. Tapi atau apalagi misalnya jalan kita ada banyak turunan gitu ya. Turunan itu sangat membutuhkan rem yang bagus. Ini kayaknya kalau banyak turunan wajib di-upgrade gitu. Kalau untuk cranksetnya ya mungkin Pro Wheel ini lebih berat, tapi kayaknya nggak ada masalah sih kalau buat crankset ya gitu. Nah, dia ini pakai yang seri compact. Seri compact itu dia di 50-34. Jadi gigi terbesarnya di depan 50, terkecilnya 34. Dia cuma ada 2 pilihan gigi di sini. Gitu. Seri compact ini cocok untuk orang yang nggak terlalu atlet gitu ya, kakinya belum terlalu terlatih. Kita lihat di sini agak kecil. Kalau kita pakai yang seri reguler atau yang seri besar, itu biasanya untuk orang yang kakinya sudah terlatih, karena dia akan bisa meningkatkan kecepatan maksimal sepeda, tapi dia akan kehilangan pilihan gigi yang lebih enteng gitu. Jadi kalau untuk kaki yang masih baru, amatir, mending pakai yang compact, ini sudah oke gitu. Dan di sepeda ini sudah dikasih yang seri compact gitu. Oke, itu tadi kita sudah bahas mengenai grup setnya. Lanjut kita akan membahas mengenai wheelsetnya. Wheelset itu adalah roda. Oke, untuk wheelset itu terdiri dari 2 sebenarnya ya. Jadi untuk rimnya sendiri, lalu tire-nya atau bannya gitu ya. Rim sendiri terbagi jadi 2 lagi, sebenarnya 3 sebenarnya rimnya ini yang bagian luar, kemudian sprocketnya, kemudian hubnya. Nah, untuk rim atau wheelsetnya ini nggak terlalu dijelaskan dia apa sih mereknya gitu ya. Dia cuma ditulis kalau di spesifikasinya itu namanya adalah C04 alloy. Jadi ya nggak terlalu bisa diharapkan. Tapi ya wajar aja karena ini kan sepeda untuk yang paling murah gitu ya. Oke, untuk bannya sendiri dia pakai Kenda K176. Ini ya bisa dibilang kelas rendah juga, tapi nggak ada masalah sih gitu. Jadi itu yang bisa saya bahas buat sepeda Stratos S2 ini. Secara umum untuk di harga 6.200-an ini cukup worth it menurut saya. Secara total beratnya cuma sekitar 10,2 kg untuk ukuran M. Ini termasuk berat yang rendah, biasanya di antara 10,8an gitu ya untuk sepeda alloy itu. Ini cukup ringan gitu. Untuk frame-nya memang masih alloy tapi kualitasnya bagus. Seperti itu. Jadi ini oke. Untuk grup setnya juga pilihannya ini menurut saya all round di tengah-tengah. Kalau mau di-upgrade juga masih bisa. Cuman memang kalau kita mau upgrade ke 1134 yang di belakang itu harus upgrade derailleur juga. Gitu. Terus bannya ya, kalau ban ini memang kalau saya beli sepeda ini terus saya udah punya duit buat upgrade, maka yang akan saya upgrade pertama kali adalah ban, karena memang ban ini kualitasnya di sini masih agak rendah dan memang upgrade ban itu adalah upgrade yang paling signifikan peningkatan performanya gitu. Ban sama rem, kalau saya buat bike to work atau banyak turunan, rem yang akan saya upgrade di sini. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum.